Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin banyak di antara kalian yang bingung untuk beli HP bagus di segmen harga 2 jutaan. Karena ada banyak banget opsi dan pilihannya. Hampir semua merek ada. Tapi nggak usah khawatir karena di video kali ini saya akan sharing beberapa tipe HP 2 jutaan yang worth it banget untuk kamu beli. Karena punya spesifikasi yang cakep dan serba bisa untuk segala hal. Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. Untuk tipe HP yang pertama yaitu ada Realme 8i, produk terbaru dari Realme. Dan buat kamu yang belum tahu, di sini Realme 8i memiliki dua varian, yaitu ada 4/64GB yang dijual dengan harga 2,5 jutaan dan varian 6/128GB yang dijual dengan harga 2,9 jutaan. Jadi kamu tinggal sesuaikan saja. Kenapa Realme 8i worth it banget untuk kamu beli? Karena banyak poin menarik yang ditawarkan HP ini. Yang pertama dari segi desainnya. HP ini menawarkan look yang terlihat mewah dan kekinian, berasa solid dan kokoh saat digenggam. Apalagi untuk tampak depan atau layarnya, HP ini sudah menggunakan konsep layar pancol display kekinian. Jadi makin cakep dari tampak depan atau belakang. Dan gak cukup di situ aja, yang bikin spesial dari HP ini adalah sudah didukung dengan refresh rate layar yang sangat tinggi, bisa sampai 120Hz. Jadi sangat menarik pastinya, karena nggak banyak HP 2 jutaan yang bisa sampai 120Hz. Kalau untuk ukuran layarnya sendiri, Realme 8i memiliki ukuran layar sebesar 6,6 inch dengan resolusi layar yang sudah Full HD+ dan tingkat kecerahan hingga 600 nits. Pokoknya kalau untuk kecerahan dan saturasi warna layarnya kamu nggak usah khawatir, karena HP ini sudah memiliki saturasi warna yang sangat bagus dan sedap dipandang. Bikin kita betah saat digunakan untuk kebutuhan nonton atau main game. Lalu untuk urusan spesifikasi kamu juga nggak usah khawatir, karena Realme 8i sudah dibekali dengan chipset yang cukup powerful, MediaTek Helio G96 gaming processor octa-core 12 nanometer dengan GPU support Mali G57 MC7. Pokoknya kalau digunakan buat main game seperti Mobile Legends atau yang lebih berat seperti PUBG Mobile, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar, dan settingan grafik yang juga tinggi, bisa sampai smooth ultra. Apalagi untuk sensor giroskopnya di HP ini juga sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif, atau bisa dibilang minim delay. Pokoknya mantap lah, saya tidak menemui kendala yang berarti selama permainan. Lalu untuk kapasitas baterainya, Realme 8i dibekali dengan kapasitas baterai yang lumayan besar, 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya sudah fast charging 18 watt. Jadi sangat bisa diandalkan untuk penggunaan seharian penuh. Untuk urusan persensoran kamu juga nggak usah khawatir, karena HP ini sudah memiliki sensor yang lengkap dan komplit. Tapi yang sedikit disayangkan, untuk sensor NFC belum ada di HP ini. Sedangkan untuk urusan kamera, Realme 8i juga sudah dibekali dengan kamera yang besar dan komplit, yaitu ada 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya juga lumayan besar, sudah 16 megapiksel. Untuk hasil kameranya kamu juga tidak usah khawatir, karena Realme 8i sudah mampu menghasilkan jepretan gambar yang bagus dan tajam dengan akurasi warna yang juga cukup baik. Untuk kamera depannya juga demikian, dengan kamera sebesar 16 megapiksel, HP ini sudah sangat bisa diandalkan untuk kamera selfie-nya, karena sudah mampu menghasilkan foto selfie yang cakep dan cocok untuk instan upload ke sosial media. Untuk tipe HP yang kedua ada produk terbaru dari Infinix, yaitu Infinix Note 11 series. Di sini sebenarnya ada 3 seri yang dijual dengan harga 2 jutaan, yaitu ada Infinix Note 11 biasa, Note 11 NFC, dan Infinix Note 11S. Ketiganya sudah worth it semua menurut saya, tapi saya lebih suka dengan Infinix Note 11 NFC karena lebih paket lengkap. Infinix Note 11 NFC memiliki kapasitas 6/128GB dan dijual dengan harga 2,5 jutaan untuk harga press listnya. Di sini kalau untuk urusan desain dan tampilan kamu nggak usah khawatir, karena HP ini memiliki desain yang terlihat mewah dan premium. Apalagi untuk bentuk bodinya sudah flat atau kotak, makin menambah kesan mewah di HP ini. Untuk sensor sidik jari juga sudah terletak di bagian samping, bikin look bagian belakangnya terlihat lebih clear. Feel saat digenggam juga berasa sangat solid dan compact, tidak terlalu besar. Lalu untuk tampak depan atau layar, sayangnya HP ini masih menggunakan konsep layar water drop screen dengan ukuran layar sebesar 6,7 inch dan resolusi layar yang sudah Full HD+.
Sedangkan untuk panel layarnya, Infinix Note 11 NFC sudah menggunakan panel layar AMOLED dengan tingkat kecerahan hingga 600 nits. Dan juga sudah support Always On Display atau AOD, walaupun tidak selalu on. Jadi menurut saya, walaupun HP ini masih menggunakan layar water drop screen, buat saya pribadi bukan masalah. Karena untuk layarnya sendiri, HP ini sudah memiliki saturasi warna yang bagus dan adem di mata. Bikin kita betah saat digunakan untuk nonton atau main game, karena tidak bikin mata cepat capek. Lalu untuk urusan spesifikasi, Infinix Note 11 NFC sudah dibekali dengan chipset MediaTek Helio G88, gaming prosesor octa-core 12 nanometer, dengan GPU support Mali G52 MC2. Walaupun bukan chipset yang tinggi banget, tapi saat digunakan untuk main game, chipset ini sudah mampu berjalan dengan baik dan lancar. Saya coba buat main game berat sekelas PUBG Mobile juga sudah enak banget dan cukup playable. Apalagi setting grafik yang dihasilkan lumayan tinggi, sudah bisa sampai smooth ultra. Ditambah lagi sensor giroskop yang ada di HP ini sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif. Bikin kita betah saat main game menggunakan HP yang satu ini. Lalu untuk kapasitas baterainya, Infinix Note 11 NFC dibekali dengan baterai yang juga besar, 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya sudah fast charging hingga 33 watt. Bisa dibilang paling ngebut di kelas harganya. Dan kecepatan chargingnya ini juga merupakan nilai kelebihan di HP ini, karena jarang kita temui di merek lain. Lalu untuk urusan persensoran, HP ini sudah memiliki sensor yang lengkap dan komplit, hampir semua ada. Bahkan untuk sensor NFC juga sudah ada. Bikin makin tambah paket lengkap HP yang satu ini. Sedangkan untuk urusan kamera, Infinix Note 11 NFC juga memiliki resolusi kamera yang besar, yaitu ada 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel lensa QVGA. Untuk kamera selfie-nya juga tidak kalah besar, sudah 16 megapiksel, dan juga sudah dilengkapi dengan LED flash yang sangat membantu saat foto di kondisi minim cahaya. Untuk hasil kameranya kamu tidak usah khawatir, karena Infinix Note 11 NFC sudah mampu menghasilkan jepretan gambar yang bagus dan tajam, dengan akurasi warna yang juga cukup baik. Untuk kamera depannya juga demikian, dengan kamera sebesar 16 megapiksel, HP ini sudah sangat bisa diandalkan untuk kamera selfie-nya, karena sudah mampu menghasilkan foto selfie yang cakep. Untuk tipe HP yang ketiga ada produk dari Samsung, yaitu Samsung M22 6/128GB yang dijual dengan harga 2,7 jutaan untuk harga press list-nya. Sebenarnya sih ada juga Samsung A22 6/128GB yang dijual dengan harga 2,9 jutaan dan sudah dilengkapi dengan OIS untuk kamera belakangnya. Tapi saya lebih memilih Samsung M22 karena dengan harga yang lebih murah, tapi HP ini menawarkan paket yang lebih lengkap. Untuk urusan desain, HP ini memang tidak menawarkan look yang terlihat mewah seperti Realme dan Infinix. Karena desain yang ada di HP ini bisa dibilang pasaran. Sama saja dengan Samsung seri M12, Samsung A12, Samsung A22, dan Samsung M32. Tapi yang saya suka dari Samsung M22 yaitu dari bentuk bodi yang kompak serta solid, tidak terlalu besar dan tebal. Jadi berasa nyaman saat digenggam seperti ini. Untuk sensor sidik jari juga sudah terletak di bagian samping, sangat nyaman untuk penggunaannya. Lalu untuk tampak ke depan atau layar, Samsung M22 masih menggunakan konsep layar water drop screen dengan bentang layar sebesar 6,4 inch dan resolusi layar yang masih HD+. Untuk panel layarnya sudah menggunakan panel layar Super AMOLED dengan refresh rate layar sudah support hingga 90 Hz. Di sini walaupun Samsung M22 memiliki resolusi cuman SD+, tapi HP ini tetap mampu menghasilkan warna yang bagus dan fresh karena panel layar yang digunakannya. Bahkan tidak kalah bagus dari Infinix dan Realme yang sudah memiliki resolusi layar Full HD+. Pokoknya mantep lah, sangat bisa memanjakan mata saat digunakan untuk nonton atau main game. Dan gak cukup di situ aja, layarnya ini juga sudah support fitur Always On Display atau AOD yang bisa on seharian penuh. Sedangkan untuk urusan spesifikasi, Samsung M22 dibekali dengan chipset MediaTek Helio G80, gaming prosesor octa-core 12 nanometer, dengan GPU support Mali G52 MC2. Dan untuk urusan performanya, Samsung M22 juga tidak kalah ngebutnya dengan Infinix dan Realme, karena HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar.
Saya coba buat main game berat sekelas PUBG Mobile, HP ini sudah enak banget dan cukup playable. Dengan settingan grafik yang juga lumayan tinggi, sudah bisa sampai smooth ultra. Apalagi sensor giroskop yang ada di HP ini juga sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif, bikin kita betah saat game sedang berlangsung. Lalu untuk kapasitas baterainya, Samsung M22 juga sudah dibekali dengan baterai yang besar 5000 mAh. Dengan kecepatan charger bawaan sudah fast charging 18 watt. Dan juga sudah support fast charging hingga 25 watt. Asal kita mau beliin adapter lagi. Lalu untuk urusan persensoran, Samsung M22 juga sudah memiliki sensor yang lengkap dan komplit. Hampir semua ada. Bahkan untuk sensor NFC juga sudah ada. Bikin makin tambah paket lengkap HP dari Samsung yang satu ini. Dan yang terakhir, untuk urusan kameranya, Samsung M22 memiliki lensa paling lengkap dibanding yang lainnya. Karena sudah dilengkapi dengan 4 lensa untuk kamera belakangnya. Yaitu ada 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya juga lumayan besar, sudah 13 megapiksel. Untuk hasil kameranya, Samsung M22 juga sudah sangat bisa diandalkan. Karena HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan gambar yang bagus, detail dan tajam. Untuk saturasi warnanya juga cukup berani, bisa dibilang sangat fresh. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, HP ini juga sudah mampu menghasilkan gambar yang bagus. Karena megapiksel yang lumayan besar dan pemrosesan AI yang optimal. Kamu juga bisa nilai dan koreksi dari hasil kamera yang sudah saya tampilkan. Itulah tadi beberapa tipe HP yang sangat worth it untuk kamu beli saat ini, versi sesuai harga. Kalau kamu punya rekomendasi lain, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Sebenarnya sih masih ada lagi yang lainnya, seperti Redmi dan Poco series. Tapi di sini saya ambil yang paling worth it dan yang sudah pernah saya coba atau saya review sebelumnya. Sama satu lagi yang paling banyak peminatnya. Dan untuk semua tipe di atas, saya juga sudah bahas lengkap di video reviewnya. Bahkan saya juga sudah compare antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kamu penasaran, kamu bisa banget klik link video yang ada di kolom deskripsi. Supaya kamu tambah yakin dan nggak salah pilih. Pokoknya nggak usah dibikin kalau, belilah sesuai dengan selera dan kebutuhan kamu buat apa. Karena semua produk punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.